Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Dwi Arvila, kelas 7A Malam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, dalam mata kuliah analisa laporan keuangan, saya akan menjelaskan tentang metode analisis kebangkrutan. Pengertian analisis kebangkrutan. Analisis kebangkrutan merupakan analisis untuk memperoleh tanda-tanda awal tentang kebangkrutan. Kebangkrutan biasanya diartikan secara awam adalah sebagai kegagalan perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan untuk menghasilkan laba. Yang mendefinisikan kebangkrutan sebagai berikut. Pertama, kegagalan ekonomi. Economic distress. Kegagalan dalam ekonomi berarti bahwa perusahaan kehilangan sejumlah uang atau pendapatan perusahaan dan tidak mampu menutupi biayanya sendiri. Hal ini berarti tingkat labanya lebih kecil dari biaya modal atau nilai sekarang dari arus kas perusahaan lebih kecil dari kewajiban. Kedua, kegagalan keuangan, financial distress. Financial distress mempunyai makna kesulitan dana baik dalam pengertian kas atau dalam pengertian modal kerja. Kebangkrutan perusahaan dimulai dari kesulitan keuangan perusahaan, di mana perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba terlalu lemah atau terlalu kecil dan perusahaan mengalami defisit. Selanjutnya, manfaat analisis kebangkrutan. Yang pertama, pemberi pinjaman. Informasi prediksi kebangkrutan mempunyai manfaat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan terhadap siapa yang akan diberi pinjaman, yang kemudian bermanfaat dalam monitoring pinjaman yang ada. Kedua, bagi investor. Prediksi kebangkrutan mempunyai manfaat yang sangat signifikan bagi investor saham dan obligasi, di mana informasi tersebut dapat digunakan untuk melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga. Ketiga, pemerintah. Pemerintah mempunyai andil terhadap beberapa sektor usaha dalam menjalankan usahanya. Manfaat prediksi keuangan digunakan pemerintah untuk melihat lebih awal tanda-tanda kebangkrutan terhadap sektor tersebut, supaya dilakukan tindakan preventif agar kondisi kebangkrutan tidak terjadi pada sektor usaha tersebut. Selanjutnya bagi akuntan. Dalam hal ini, akuntan mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan usaha, karena terkait dengan penilaian akuntan mengenai kemampuan going concern suatu perusahaan. Terakhir bagi pihak manajemen. Manfaat dari informasi mengenai kebangkrutan dapat digunakan untuk tindakan preventif, sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Adapun sumber informasi prediksi kebangkrutan, yaitu analisis aliran kas untuk saat ini atau di masa yang akan datang. Kedua, analisis strategi perusahaan, yaitu analisis yang memfokuskan pada persaingan yang dihadapi oleh perusahaan. Ketiga, struktur biaya relatif terhadap pesaingnya. 4. Kualitas manajemen. 5. Kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya. Tanda-tanda mengalami kebangkrutan atau kesulitan keuangan perusahaan. Yang pertama, terjadinya penurunan secara signifikan terhadap penjualan dan pendapatan. 2. Laba atau arus kas dari operasional mengalami penurunan. 3. Penurunan total aktiva. 4. Terjadi penurunan secara signifikan terhadap close price. 5. Kemungkinan gagal yang besar dalam industri atau industri dengan risiko yang tinggi. 6. Terjadi pemotongan dividen yang besar. Terakhir, young company. Adapun indikator kegagalan bisnis. Liquidity position. Salah satu hal yang dapat mengindikasikan adanya kesulitan untuk membayar sejumlah tagihan, yaitu jika perusahaan terus-menerus kekurangan uang kas dan modal kerja. Kedua, profit loss in previous year. Ketika perusahaan mengalami penurunan profit dari tahun ke tahun, maka hal ini dapat menandakan adanya masalah solvabilitas. 3.
Methods of financial growth. Semakin besar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan dalam komposisi modalnya, maka semakin besar risiko kesulitan keuangan yang dihadapi oleh perusahaan. Nature of client operation. Pada dasarnya memang risiko suatu usaha dapat bergantung pada jenis usahanya. Sebagai contoh nih ya, Catrice Pasribus adalah perusahaan yang baru saja memiliki risiko bangkrut lebih besar dibanding dengan perusahaan yang sudah berdiri bertahun-tahun. Yang terakhir, Component of Management. Dalam kompetensi manajemen adalah sebuah faktor potensial yang menentukan bangkrut tidaknya suatu perusahaan. Jadi, kemampuan dalam manajemen harus dievaluasi dalam upaya menentukan tingkat kemungkinan bangkrut perusahaan. Selanjutnya, faktor penyebab kebangkrutan. Yang pertama, faktor umum. Faktor umum ada beberapa sektor. Yang pertama, sektor ekonomi. Faktor-faktor penyebab kebangkrutan dari sektor ekonomi adalah gejala inflasi dan deflasi dalam harga barang dan jasa. Kedua, faktor sosial. Faktor sosial sangat berpengaruh terhadap kebangkrutan, cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa, ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawan. Ketiga, teknologi. Penggunaan teknologi informasi juga menyebabkan biaya yang ditanggung perusahaan membengkak, terutama untuk pemeliharaan dan implementasi. Keempat, sektor pemerintah. Pengaruh sektor pemerintah berasal dari kebijakan pemerintah terhadap pencabutan subsidi pada perusahaan dan industri, lalu pengenaan tarif ekspor dan impor barang, kebijakan undang-undang baru bagi perbankan atau tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, faktor pelanggan atau konsumen. Perusahaan harus bisa mengidentifikasi sifat konsumen, karena berguna untuk menghindari kehilangan konsumen. Dalam arti perusahaan tersebut harus meningkatkan kualitas perusahaan agar konsumen atau pelanggan dapat bertahan di perusahaan tersebut. Kedua, faktor kreditur. Kekuatannya terletak pada pemberian pinjaman dan mendapatkan jangka waktu pengembalian hutang yang tergantung kepercayaan kreditur terhadap likuiditas suatu perusahaan. 3. Faktor pesaing. Faktor ini merupakan hal yang harus diperhatikan karena menyangkut perbedaan pemberian pelayanan kepada konsumen. Perusahaan juga jangan melupakan pesaingnya, karena jika produk pesaingnya lebih diterima oleh masyarakat, perusahaan tersebut akan kehilangan konsumen dan mengurangi pendapatan yang diterima. Dan terakhir adalah faktor internal. Terlalu besarnya kredit yang diberikan kepada nasabah sehingga akan menyebabkan adanya penunggakan dalam pembayaran sampai akhirnya tidak dapat membayar. Kedua, manajemen tidak efisien yang disebabkan karena kurang adanya kemampuan, pengalaman, keterampilan, sikap inisiatif dari manajemen. Ketiga, penyalahgunaan wewenang dan kecurangan di mana sering dilakukan oleh karyawan. Bahkan manajer puncak sekalipun sangat merugikan, apalagi yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya ada metode analisis kebangkrutan. Pertama, metode Altman-J score. Sebuah analisis yang menghubungkan berbagai rasio dalam laporan keuangan sebagai variabelnya dan digunakan atau digabungkan ke dalam sebuah persamaan untuk memperoleh nilai Z. Di mana nilai Z di sini adalah nilai untuk memprediksi kondisi perusahaan, baik dalam keadaan sehat maupun bangkrut. Nah, secara sistematis, persamaan Altman-J score dapat dirumuskan sebagai berikut. J score sama dengan 1,2x1 ditambah 1,4x2 ditambah 3,3x3 ditambah 0,6x4 ditambah 1,0x5, di mana Z adalah nilai Z-score, X1 atau modal kerja, X2 total aset, X3 laba sebelum bunga dan pajak, X4 nilai pasar saham biasa dan saham preferen,
X5 adalah penjualan. Nah, yang kedua, model Springett. Model Springett adalah model rasio yang menggunakan multiple discriminant analysis atau MDA. Dalam metode MDA diperlukan lebih dari satu rasio keuangan yang berkaitan dengan kebangkrutan perusahaan untuk membentuk suatu model yang baik. Nah, secara sistematis rumus untuk metode Springett yaitu S sama dengan 1,03A ditambah 3,07B ditambah 0,66C ditambah 0,4D, di mana A adalah working capital atau total asset, B adalah net profit before interest, C net profit before taxes, D sales atau total asset. Ketiga, model Z-Mizueski. Model Z-Mizueski menggunakan analisis rasio yang mengukur kinerja, leverage, dan likuiditas suatu perusahaan untuk model prediksinya. Z-Mizueski menggunakan profit analysis yang diterapkan pada 40 perusahaan yang telah bangkrut dan 800 perusahaan yang masih bertahan saat itu. Adapun alternatif perbaikan kesulitan keuangan. Yang pertama, pemecahan secara informal. 1. Perpanjangan extension, di mana dilakukan dengan perpanjang jatuh tempo hutang. Kedua, komposisi, dilakukan dengan mengurangi besarnya tagihan. Dan ketiga, likuiditas, dapat dilakukan jika nilai likuidasi lebih besar dibandingkan nilai going concern. Pemecahan secara formal. Apabila nilai perusahaan diteruskan lebih besar nilai perusahaan likuidasi, maka perusahaan mengambil langkah reorganisasi, yaitu dengan merubah struktur modal menjadi struktur modal yang layak. Perubahan bisa dilakukan melalui perpanjangan dan perubahan komposisi atau keduanya. Kedua, apabila nilai perusahaan diteruskan lebih kecil nilai perusahaan likuidasi, maka perusahaan lebih baik mengambil langkah likuidasi, yaitu dengan menjual aset perusahaan kemudian didistribusikan ke pemasok modal di bawah pengawasan pihak ketiga. Oke, sekian dari metode analisis kebangkrutan. Thank you for watching.